Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita masuk ke materi pertama dari kalkulus, yaitu sistem bilangan real dan himpunan. Oke, kalau kita bicara tentang kalkulus atau matematika dasar secara umumnya, itu tidak jauh-jauh dari yang namanya bilangan. Jadi bilangan itu sebenarnya terbagi dua, ada yang namanya bilangan real dan ada yang namanya bilangan imajiner. Oke, dalam pembahasan kali ini kita cuma akan membahas bilangan real, tapi yang perlu kalian tahu tentang bilangan imajiner itu merupakan bilangan yang diperoleh dari akar bilangan rasional negatif. Jadi akar minus 1, akar minus 2, akar minus 3 itu yang namanya bilangan imajiner. Imajiner ini biasanya dilambangkan dengan huruf I, ini itu sama dengan akar minus 1, ini biasanya digunakan dalam bilangan kompleks. Namun kali ini kita tidak akan membahas jauh tentang imajiner karena materi kita hanya sebatas pada bilangan real. Oke, jadi kalau bilangan real sendiri itu dia bukan bilangan imajiner ya. Jadi bilangan real itu bilangan yang kalian biasa temui dalam matematika dasar atau matematika yang kalian pelajari waktu sekolah dulu. Jadi bilangan real itu terbagi dua, ada yang namanya bilangan rasional atau bilangan yang dapat diubah menjadi bentuk pecahan, dan ada yang namanya bilangan irasional atau bilangan yang tidak dapat diubah dalam bentuk pecahan. Nah, bilangan rasional ini terbagi lagi menjadi dua, ada yang namanya bilangan bulat dan ada yang namanya bilangan pecahan. Nah, bulat ini yang kalian kenal sebagai bilangan negatif, 0, dan bilangan positif. Itu biasa dilambangkan dengan huruf Z. Terus, dalam bilangan bulat sendiri, itu terbagi lagi. Ada bilangan negatif dan ada bilangan caca. Nah, kalau bilangan caca ini yang kita ketahui merupakan angka 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, bilangan caca ini dibagi lagi. Dia ada dibaginya jadi 0 dan bilangan bulat positif. Nah, bilangan bulat positif ini yang kita kenal sebagai bilangan asli yang dilambangkan sebagai N. Anggota himpunannya itu dari 1, 2, 3, sampai tak terhingga. Selanjutnya kita masuk ke definisi bilangan real. Jadi bilangan real itu mempunyai sifat trikotomi. Misalkan ada A dan B yang merupakan bilangan real, maka tiga sifatnya itu A lebih besar dari B, A sama dengan B, dan A lebih kecil dari B. Jadi kalau dia A lebih besar dari B, berarti kita bakalan tahu A dikurang B itu pasti hasilnya positif, dan B dikurang A itu hasilnya negatif. Jika A lebih kecil sama dengan B, berarti ini artinya ada dua hal, berarti A-nya lebih kecil dari B, atau A-nya sama dengan D. Sedangkan sifat yang ketiga, jika A-nya lebih kecil dari B, berarti kita akan tahu B dikurang A itu positif, dan A dikurang B itu bakalan negatif. Oke, berikutnya adalah sifat sistem bilangan real. Di sini saya menuliskan 14 sifat dari bilangan real. Jadi, dia bersifat komutatif, asosiatif, distributif, dan beberapa sifat yang sudah sering kalian temui saat belajar matematika di SD, SMP, dan SMA. Jadi, ini cuma sedikit pengulangan. Kalau ada yang tidak dimengerti, bisa ditanyakan di forum. Selanjutnya kita masuk ke himpunan. Jadi himpunan itu adalah kumpulan benda-benda atau objek yang didefinisikan secara jelas. Jadi objeknya ini memenuhi batasan tertentu, kemudian anggota-anggotanya disebut sebagai anggota himpunan. Terus dinotasikan dalam bentuk in atau yang biasa disebut elemen dari. Contohnya seperti Himpunan Mahasiswa Pendidikan Fisika Universitas Sulawesi Barat angkatan 2020. Kita notasikan ini sebagai F, maka untuk melambangkan anggota himpunan dari F itu bisa dituliskan seperti ini. Intan merupakan mahasiswa pendidikan fisika Universitas Sulawesi Barat angkatan 2020. Berarti Intan adalah anggota himpunan F, atau Intan in F, atau Intan adalah elemen dari F. Sedangkan untuk yang bukan, contohnya seperti ini. Citra bukan mahasiswa pendidikan fisika USP angkatan 2020. Berarti Citra bukan anggota himpunan F,
atau citra bukan elemen dari F. Untuk menyatakan himpunan itu bisa dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama dengan kata-kata, yang kedua dengan menyebutkan setiap anggotanya, dan yang ketiga adalah dalam bentuk notasi. Oke, selanjutnya kita masuk ke interval. Jadi di sini untuk mengingatkan kalian tentang bagaimana cara menggambarkan interval dari suatu himpunan di garis bilangan. Jadi yang penting itu mungkin tanda sama dengan pada notasi lebih kecil atau lebih besar. Jadi untuk di contoh 1 itu himpunannya adalah himpunan X yang berada di antara A dan B. Nah, di gambar garis bilangannya kita lihat bahwa lingkaran di A dan B itu berwarna putih, artinya A dan B tidak masuk sebagai bagian dari himpunan. Sedangkan di contoh nomor 2, kalian melihat bahwa himpunannya itu di antara A lebih kecil sama dengan X, lebih kecil sama dengan B. Jadi kalau kalian lihat gambarnya, lingkaran di A dan B itu berwarna hitam. Artinya angka A dan B masuk ke anggota himpunan dari X di contoh kedua. Oke, sekian materi kita hari ini. Jika ada yang kurang dimengerti mengenai sistem bilangan real dan himpunan, silahkan bertanya pada forum diskusi kita. Insya Allah akan saya jawab. Pekan depan kita akan bertemu lagi pada materi pertidaksamaan. Jangan lupa belajar. Sampai ketemu pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.